Halo teman-teman, selamat siang. Pada hari ini kita coba untuk menginstalasi PLTS. Di sini ada dua buah solar panel 100 WP. Ini mereknya Green Cell ya, Green Cell 17,8 watt. Dia 100 WP. Peaknya di 21,8. Ini ada dua buah. Pada konektor MC4 aslinya ini saya tidak pakai, saya langsung las di sini, di solder di sini. Kabel ukuran 6 mili ini, kabel ukuran 6 mili. Karena ini adalah rangkaian paralel, jadi saya menggunakan dioda bridge. Saya tidak punya dioda blocking, jadi saya menggunakan dioda bridge. Untuk box combinernya sendiri, ini box combiner saya rangkit sendiri kawan-kawan. Di sini dua kabel yang dari solar panel. Ini masing-masing kabelnya untuk DC-nya masuk ke sini, masing-masing negatif. Negatif masuk ke sini. Ini saya rangkai begini kawan-kawan, masuk nanti ke lubang ini, dia tembus ke dalam itu teman-teman. Agak gelap ya. Sebentar saya ambil dulu. Ya, kelihatan kawan-kawan untuk arus positifnya ini yang biru, kabel yang biru masing-masing dari tiap solar cell dia masuk ke fuse itu yang kiri itu dua fuse, itu adalah fuse input untuk plusnya, yang dia kemudian masuk ke itu dioda bridge. Ada dioda bridge itu 75 ampere yang biasanya dia masuk untuk AC, saya gunakan untuk masukkan dari PV. Nanti dia masing-masing kabel positif dari PV itu akan mengarah ke kabel yang biru di dioda bridge. Dia tidak bisa balik lagi ke PV yang lain, jadi dia hanya bisa searah. Kemudian dari kabel biru dioda bridge dia masuk ke Surge Protection Device SPD-DC. Ini ada lambang DC min dan DC plus. Kemudian yang kabel hitamnya itu langsung masuk ke fuse yang PV out yang negatif. Kemudian kabel birunya masuk ke PV out yang positif. Kemudian ini belum saya pasang ya kawan-kawan untuk kabel groundingnya. Ini dari SPD ke tanah seharusnya saya pasang, tapi ini kan masih uji coba sebelum saya pasang di atap. Di sini masing-masing setelah melalui PV out negatif positif saya arahkan ke sini kawan-kawan. Di sini ada DC inputnya masuknya ke sini, dia melalui wattmeter untuk PV. Dari wattmeter PV ini saya menggunakan capit buaya negatif dan positif, karena di daerah saya ini petirnya agak kuat. Kalau dia hujan petir itu sangat keras kawan-kawan petirnya. Jadi saya walaupun pakai SPD saya masih sanksi juga, maka saya pasangkan menggunakan capit buaya kawan-kawan. Oke, di sini tertera tegangan pengecasan adalah di rendah ya kawan-kawan, 0,46 ampere, karena mungkin saat ini baterainya sudah full. Kawan-kawan di apanya. Kemudian ini nanti
akan saya ganti kabelnya pakai yang besar. Ini kan 6 ampere. Kalau 6 ampere itu cukup memadai lah untuk panel surya 200 WP. Tapi nantinya kalau dia saya panjangi, saya akan menggunakan ini kawan-kawan. Ini kabel 10 mm. Nah, dari wattmeter PV ini kabelnya menuju ke panel kawan-kawan. Ke panel ini sudah saya rakit panel surya. Untuk panel ini saya menggunakan agak gelap ya kawan-kawan. Untuk sini coba saya nyalakan dulu supaya bisa menghidupkan lampu. Agak lumayan terang. Oke, kabel dari PV yang ini, yang charger yang pakai capit buaya ini, dua-duanya masuk ke PV ini kawan-kawan. Dari PV ini dia menuju ke MPPT. Ini dia PPT stack, saya gunakan yang 30 ampere. Kemudian untuk baterainya ini, nah rangkaian baterai ini dia yang bawah itu langsung menuju ke baterai. Saya gunakan baterai LiPo 4 masih yang 80 ampere. Ini langsung saya jumper ke MCB load. MCB load ini itulah yang masuk ke wattmeter untuk panelnya ya kawan-kawan. Ini kalau kita tutup dia di sini kawan-kawan. Ini input meter adalah di 20 volt DC. Kemudian di sini adalah baterai meternya. AC-nya ini belum saya aktifkan kawan-kawan. Saya coba aktifkan dulu. Untuk ini saya menggunakan tapware ya teman-teman. Tapware 3000 watt ya, paling saya gunakan hanya ya sekitar 1000 watt saja. Oke. Dari baterai ini ke load ini langsung terhubung ke elko kawan-kawan. Ke elko ini ada elko 16.000 mikrofarad 75 volt DC. Ini ada dua paralel. Saya paralel dia. Ini langsung ke MCB load. Jadi dia begitu kita nyalakan baterainya, kita aktifkan ke MPPT, dia langsung mengisi, tetapi dia belum masuk ke inverter. Kemudian saya contohkan begini kawan-kawan. Saya matikan dulu dari solar panel, saya matikan loadnya, kemudian saya matikan baterainya. Seperti ini. Maka kita kan menghidupkan pertama itu baterai. Oke, menghidupkan pertama itu baterai, aktifkan dia ke MPPT-nya. Nah, ini dari loadnya MPPT saya langsung coba saya aktifkan dulu. Belum nyala ya lampunya, karena lampu ini dari jalur load ya kawan-kawan, tapi agak gelap, nggak apa-apa. Di bagian load solar cell controller ini atau CCPPT ini saya masukkan ke LVD. Jadi karena di sini pun sudah ada skema LVD-nya sendiri, jadi saya manfaatkan. Tapi kalau ini pun masih jebol, saya juga dari loadnya saya masukkan ke LVD yang ini. Nah, dari LVD ini dia masuk ke timer. Nah, timer ini untuk mengaktifkan relay. Begitu LVD dia aktif, dia akan mengirim sinyal arus ke timer. Setelah timer dia saya setting 8 detik, dia akan menghidupkan relay. Nah, relay ini setelah aktif dia baru akan menghidupkan seluruh beban, inverter, DC output dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Artinya elko duluan terisi, baru setelah 8 detik dia aktif bebannya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Saya aktifkan dulu. Nah, ini relaynya sudah aktif. Seperti itu kawan-kawan. Rangkaiannya untuk AC ini sudah aktif. Oke. Nah, di bagian AC ini
untuk menghidupkan panel depan kawan-kawan, sekalian untuk mengaktifkan dari inverter ke sini kawan-kawan, ke AC output yang ada di panel. Kemudian ya dengan skema ini saya rasa cukup ini, dengan baterai 80 ampere 12 volt. Saya rasa ini cukup untuk sekitar 5 atau 6 apa 7 lampu 12 watt yang saya beli Hanok itu, sebanyak 6 biji dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi kan. Ya, saya rasa itu saja yang dapat saya sharing kawan-kawan. Sampai ketemu di channel kita berikutnya. Saya mohon kalau ada yang mau komentar, silakan. Mana tahu ada yang kekurangannya. Saya mohon maaf karena ini otodidak ya kawan-kawan. Saya tidak paham benar-benar, hanya belajar dari YouTube saja kawan-kawan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kawan-kawan.